Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Tim nasional Indonesia U23 telah berhasil mengalahkan Filipina di matchday kedua Piala ASEAN U23 ya, dengan skor tipis 1-0 lewat gol bunuh diri dari pemain Filipina ya, melalui skema dari lemparan ke dalam jauh yang dilakukan oleh Robby Darwish. Nah, tentu di laga melawan Filipina kemarin, Gerald Panenberg dari susunan pemain atau starting line up ada beberapa perubahan, kurang lebih sekitar 40% lah pemain itu dirotasi ya. Ada nama Muhammad Ferrari, Brandon Schoenemann, lalu Jens Rappen dan juga Ahmad Maulana itu dicadangkan. Sementara nama-nama seperti Kakang Rudianto dan juga striker Hoki Caraka dipasang lebih awal oleh pelatih dari Gerald Panenberg. Tentu dengan ada beberapa perubahan di starting line up, memang dari segi permainan tentu ada karakter yang berbeda ya, ketika bermain menghadapi Brunei dan juga ketika menghadapi Filipina. Tentu itu ada sedikit perbedaan gitu. Walaupun sebetulnya sama ya, dimana timnas Indonesia sama-sama menguasai pertandingan, tetapi kualitas dari Filipina tentu jauh lebih berbeda ketimbang dengan Brunei Darussalam. Nah, bahkan ketika melawan Filipina kemarin itu dari segi bertahan mereka jauh lebih solid ya dibandingkan dengan Brunei Darussalam. Walaupun para pemain kita menguasai jalannya pertandingan, lalu juga menciptakan peluang dan juga mengancam gawang dari Filipina, tetapi Filipina memang benar-benar tampil solid. Mereka lini pertahanan mereka sama seperti ketika menghadapi Malaysia, dan bahkan para pemain Filipina juga di balik mereka tampil solid gitu, tampil cukup rapat, tapi mereka juga ada sedikit permainan keras juga ya. Beberapa kali para pemain kita benar-benar dihantam, dihajar. Ya, saya nonton cukup greget juga sih ketika wasit yang memimpin pertandingan ini kayak yang berat banget gitu ngeluarin kartu merah, padahal ada kalau tidak salah 2 kali lah yang mungkin setidaknya itu pelanggaran sangat-sangat cukup keras gitu, bisa merugikan pemain kita atau bahkan bisa pemain kita bisa cedera gitu. Tetapi wasit hanya memberikan peringatan dan kartu kuning. Seperti Donitri itu di babak pertama dia dilanggar, lalu juga ada Rehan Hanan di babak kedua benar-benar dia dihantam, tetapi wasit cuma memberikan kartu kuning. Nah, tentu serangan demi serangan timnas Indonesia U23 membangun seperti halnya ketika melawan Brunei ya, baik dari sisi flank maupun dari tengah, lalu dari bola-bola direct pass. Tetapi ya memang sayang sekali ada beberapa peluang yang tidak bisa dimanfaatkan. Tentu kita bisa membandingkan bagaimana kualitas seorang dari Hoki Caraka dan juga Jens Rappen itu sangat berbeda ya. Memang Hoki Caraka ini benar-benar belum berada di level yang ya timnas Indonesia U23 butuhkan itu. Beberapa kali dia diberi kesempatan, beberapa kali dia dipanggil, baik mulai dari timnas junior maupun sampai timnas senior pun, tetapi ya level Hoki Caraka belum begitu apa yang kita harapkan ya, gitu. Dan akhirnya timnas Indonesia bisa mencuri gol lewat dari skema lemparan ke dalam. Nah, tentu ini yang menarik adalah Gerald Panenberg ini tidak meninggalkan warisan yang sudah diberikan oleh kepelatihan sebelumnya, yaitu Sintayong, yang selalu menggunakan skema itu ya, skema lemparan ke dalam melalui Pratama Arhan dulu ya. Tentu sekarang juga di era timnas U23 sekarang ada Robby Darwish dan memang kualitasnya juga ya kurang lebih sama lah seperti Pratama Arhan, dan itu bisa menjadi opsi jika serangan-serangan dari timnas Indonesia U23 seringkali tersendat gitu, dan akhirnya terbukti. Walaupun itu pun juga golnya bunuh diri ya, tetapi gol tetaplah gol gitu. Itu yang membuat timnas Indonesia bisa meraih 3 poin penuh gitu. Dan tentu
pelatih dari Gerald Vandenberg tetap menilai para pemainnya tetap bermain dengan baik, tetap bermain dengan kerja keras, dan ya kita berikan juga apresiasi kepada para pemain. Tetapi balik lagi, tentu di laga melawan Filipina ini banyak sekali yang harus dievaluasi, apalagi nanti di laga ketiga, laga terakhir itu adalah penentuan, dan tentu syarat gengsi juga ya, kita akan menghadapi musuh bebuyutan ya, negara tetangga Malaysia gitu. Dan di babak kedua tentu ada beberapa perubahan. Ada juga Jens Rappen masuk di babak kedua. Kenapa alasannya Gerald Vandenberg mencadangkan Jens Rappen? Ya memang katanya ketika di press conference pasca pertandingan ada sedikit faktor kebugaran juga ya. Mungkin ya dari segi kebugaran kelihatannya mungkin Jens Rappen harus disimpan dulu sehingga dimainkan di babak kedua. Dan tentu ketika dimainkan di babak kedua, serangan demi serangan timnas Indonesia juga ya tidak kalah gencarnya ketika di babak pertama, apalagi setelah masuknya Jens Rappen menggantikan Hoki itu. Dan terlihat memang ketika masuknya Jens Rappen ya, pemain ini berbeda dengan Hoki Caraka gitu. Pergerakannya sangat aktif, lalu juga dia benar-benar bergerak mencari ruang, lalu dia insting golnya juga tetap terlihat, bahkan dia sempat mencetak gol ya, walaupun itu tidak disahkan oleh wasit karena Jens Rappen berada dalam posisi offside. Tetapi memang ya kualitasnya juga berbeda gitu ketika dibandingkan dengan Hoki Caraka. Nah tetapi ya ketidakberuntungan Jens Rappen seperti di laga perdana melawan Brunei, dia bisa mencetak double hat-trick atau 6 gol, tapi di laga melawan Filipina kemarin sayang sekali ya, walaupun beberapa peluang bisa diciptakan, tetapi ya itu yang menjadi bahan evaluasi nanti bagi Gerald Vandenberg gitu untuk menghadapi Malaysia di laga penentu. Dan tentu saat ini Indonesia berada di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin, berarti dengan plus gol 9, lalu diikuti oleh Filipina ya mungkin di peringkat kedua, lalu di peringkat ketiga Malaysia ya, dengan mereka sama-sama mengoleksi 3 poin. Dan tentu jika melihat dari klasmen, timnas Indonesia U23 ini belum sepenuhnya aman gitu. Dan bahkan jika nanti di pertandingan terakhir grup melawan Malaysia, Indonesia U23 ini kalah, ya bisa saja posisi Indonesia terancam dan tidak bisa lolos ke babak semifinal gitu. Lalu bagaimana skenario-nya untuk tim nasional Indonesia U23 ini bisa lolos? Yaitu yang pertama tentu wajib menang ya. Kalau misalkan Indonesia menang dengan skor berapapun, yaitu udah pasti lolos. Bahkan imbang pun Indonesia tetap bisa lolos, dan kalah pun sebetulnya timnas Indonesia juga masih bisa lolos asal dengan beberapa syarat. Kalah dari Malaysia dengan skor tipis 1-0 dan berharap Filipina tidak bisa menang atau Filipina kalah dari Brunei itu. Nah tentu jika melihat dari kekuatan, pastinya di laga terakhir diprediksi Filipina akan menang besar gitu ketika menghadapi Brunei. Nah maka dari itu satu-satunya yang paling aman adalah ya kita harus menentukan sendiri. Tim nasional Indonesia U23 benar-benar jangan tergantung pada hasil lain gitu di pertandingan lain Filipina dan Brunei. Jadi harus ditentukan oleh pertandingan kita sendiri. Jadi ya minimal seri atau menang melawan Malaysia itu cukup untuk bisa meloloskan tim nasional Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.